Oke, baik, kita masuk pertemuan pertama. Pertemuan pertama di data science. Eh, Pertama kita buka dulu Anaconda ya. Di Anaconda pilih yang Jupyter. Kita gunakan yang Jupyter aja. Tampilan pertamanya seperti ini. Terus tampilan pertamanya yang ini deh. Kita akan dimasukkan ke C user. Nah, untuk langkah awalnya kita akan membuat new, kemudian folder. Jadi kita buat folder itu untuk filenya kita masukkan ke dalam folder. Kita masukkan ke dalam folder jadikan satu gitu ya. Lebih praktis ya. Oke, kita masuk di folder, klik. Kemudian di folder nanti akan muncul entitled folder ini. Entitled folder ini kita klik. Kemudian bisa kita rename. Oke, rename. Kalau mau menghapus pakai ini, tapi kita klik rename. Rename entitled folder. Data set 1. Saya kasih foldernya data set praktek data set. Saya klik rename. Oke, nanti akan namanya ganti di situ ya, praktek DS. Di sini ya, muncul sini praktek DS. Nah, kita bisa masuk di praktek DS ini. Nah, untuk berikutnya adalah langkah berikutnya adalah kita bisa klik new Python. Kita buat file Pythonnya. Klik file Python. Klik ya. Ada 3. Di sini ada nanti selain folder itu bisa text file, terminal. Tapi kalau untuk buat Pythonnya langsung aja Python 3. Oke, kita akan diarahkan ke samping ya, samping seperti ini. Di dataset, kalau kita mau rename-nya kita klik entitle-nya. Entitle ini kita klik rename. Contoh saya tuliskan di sini materi 1. Materi 1 itu tentang pre-processing. Oke, saya tulis saja materi 1 oke ya. Klik rename. Nah, kita tulis codingnya di sini. Oke, codingnya. Nah, codingnya kita tulis. Kalau mau baca data kita gunakan import pandas spd, kemudian kita panggil nama datasetnya di dataset, kemudian di T2, kemudian kita bisa gunakan kalau linknya di internet bisa pakai seperti ini ya, alamatnya di mana, kalau enggak kita ambil kalau lokal di dalam. Nah, kalau lokal kita back di sini dulu, kita upload filenya dulu ya. Ini upload filenya. Nah, filenya kita buat folder baru dulu ya. Saya buat folder baru namanya isi ya. Ini kita klik rename. Untuk isi datasetnya, saya tulis ini dataset. Klik rename, masuk, kemudian kita upload filenya. Oke, kita klik upload di sini. Nah, kita akan diarahkan ke folder. Yang jadi pertanyaannya filenya di mana gitu ya. Nah, filenya kalian download di https://bit.ly 3nd. Ini alamatnya. Ini bisa di download. Nah, isinya nanti ini ya. Oke, saya masukkan di sini. Cancel dulu ya.
masih loading ya. Oke, baik. Sambil tunggu loading, jadi kita membacanya ini ya, ini dataset, kemudian kita tinggal nanti tuliskan alamatnya di mana gitu ya. Kita uploadnya di sini. Nah, alamatnya di dataset, kita upload. Anggap aja ini sudah di download ya. Ini ada file-filenya, ini bisa di download semuanya. Dataset kumpulan dari datasetnya ya. Oke, nanti kita pakai yang pertama adalah US housing ya, kita pakai USA housing, ini kita pakai yang pertama gitu ya. Jadi kalian bisa download. Nah, oke, terus kalau sudah di download, ekstrak, kemudian kita uploadnya lewat sini. Oke, kita upload di datasetnya, kita pilih. Nah, kita cari filenya dia posisinya di folder mana. Oke, saya ada filenya ada punya saya ada di sini. Ya, USA housing. Nah, ini ya. USA housing, kita klik open. Nah, kita ada ditampilkan seperti ini. Ada tombol upload atau cancel, kita klik upload. Oke, ini artinya datasetnya sudah masuk. Kita back lagi ke sini. Jadi kita ada punya dua file ya. Pertama adalah materi 1 yang ini yang baru kita buka. Kemudian ada dataset untuk isi datasetnya USA housing. Oke. USA housing itu ini ya, datasetnya isinya tentang data rumah-rumah di Amerika ya, sama harganya gitulah. Oke, kita break lagi. Nah, kita back yang satunya ini materi 1. Nah, kalau kita mau baca, kita lihat ya, datasetnya itu ada ini dataset, kemudian di USA housing. Jadi kita panggil aja nih langsung, karena di dalam dataset slash kemudian USA namanya USA housing. Besar kecil biasanya kan ngaruh. CSV. Oke, kayak gitu ya. Tadi coba membuka ya, juga secara online. Nah, terus kita memanggil filenya USA underscore housing. Ini pakai housing. Oke, sudah. Nah, kemudian untuk membacanya ini ada pakai PD. Ini PD, nama lain dari Pandas. Pandas fungsinya library untuk membaca datasetnya. PD, kemudian kita tulis ini saya membuat variabel namanya df. Terus ini data Pandasnya, nama lain inisial tadi Pandasnya PD, kemudian kita read CSV, dalam kurung kita tulis dataset yang mau kita buka, kita ambil ini headernya. Udah kayak gitu bisa kita arah. Ini ada bintang masih loading, tandanya ini loading. Oke, terus ini kalau kita buka nih datasetnya seperti ini, CSV. Ya, ini indikan features pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Jadi untuk membedakannya dia pakai koma, ya, pakai koma. Jadi dataset kita ini ada panjang CSV ya. Jadi, kalau nggak salah sekitar berapa? Nah, nanti kita cek ya. Nah, pertama seperti rata-rata pendapatan area,
kemudian rata-rata umur rumah, rata-rata jumlah ruangan, kemudian jumlah kamar, kemudian area population, kemudian harga, kemudian alamat. Ini isi datasetnya seperti itu deh. Oke, kita klik lagi. Lama ya loadingnya. Oke, udah. Kalau ada nomor berarti dia sudah. Nah, ini sudah terkoneksi dengan USAOC dataset yang ada di sini. Nah, terus kemudian untuk membaca isi kolomnya apa saja, kita bisa klik df columns. Nah, udah kita alami. Nah, ini ya. Jadi isi kolomnya ada ini. Ini sama seperti yang ini ya, isi kolom ya. Ini data perumahan Amerika ya. Data tentang perumahan Amerika. Ini kolomnya ada 1, ini ada 2, ini ada 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sampai address ada 7 kolom. Nah, kemudian untuk lihat kolomnya. Kemudian kalau kita ingin lihat isi berapa datanya, itu kita bisa menggunakan df index. Oke, kita klik run. Nah, ini isinya ada 5000 ya, isinya ada 5000. Oke, terus kita lihat lagi untuk kita mencoba set index isinya ya. Isinya klik di F aja. Nah, ini isinya datanya. Isi datanya cukup di F aja, kita akan lihat datanya itu secara keseluruhan kayak gini. Ini data semuanya 5000 ya, 5000 record, 7 kolom. Ada 5000 data, kemudian ada 7 kolom. Itu dia. Ya, sama sih dia. Ini kolomnya. Kolom isi data mentahnya seperti ini. Gitu dia. Nah, kemudian kalau kita set indeksnya berdasarkan alamat, itu bisa kita geser di sini. Ini kan berdasarkan nggak ada ya, nggak ada indeksnya. Jadi kita bisa setting berdasarkan indeksnya, alamatnya. Nomor urut pertamanya berdasarkan alamat, itu bisa kita tulis df set index, kemudian namanya ini sini address, koma, kemudian place sama dengan jeruk. Oke, kita klik run. Ada yang error, unplace. Oh sorry, bukan unplace, in place.
Oke, sudah. Kemudian kita klik, kita mau lihat isinya, klik DF lagi. Nah, ini sudah data set yang kita baca itu sudah berdasarkan alamat, addressnya berdasarkan alamat di paling depannya. Oke, ini alamat-alamatnya. Ya, gitu bisa diganti-ganti ya. Selain alamat juga bisa diganti juga. Berdasarkan harga juga bisa, berdasarkan area population dan seterusnya. Terus berikutnya kita bisa memberi nomor urut indeks ya, nomor urut indeksnya itu bisa kita tulis di F titik, kita reset index in place sama dengan true, place sama dengan true. Kita klik run, df kita panggil lagi. Nah, ini ada nomor urutnya 0, 1, 2, 3, 4, 6 sampai dan seterusnya. Tapi ini sudah kita kasih index address. Kita lihat datasetnya berdasarkan address alamat. Ya. Oke, terus kita lihat, kalau nggak mau lihat secara keseluruhan, kita bisa lihat tertentu aja juga bisa. Ya, tertentu aja. Ini kan panjang sampai 5.000, kita bisa potong, kita ambil cuma 4 record saja juga bisa. Kemudian kita ambil yang fiturnya, ini nama fiturnya nggak ambil kita semuanya juga bisa. Ya, kita menggunakan ilog namanya. Ilog 04, ini contohnya 04. Kemudian kita ambil 3 aja. Nah, oke, kita lihat ya, munculnya adalah 04. Ini ada 4 record. Kemudian yang kita ambil 3, address, area income sama area host X, umur rumah ya, rumah di sini ya. Kalau mau tambah lagi tinggal edit aja. Saya ambil 5 ya, 5 ya. Nah, nanti 5 ini juga 5 fitur yang kita ambil. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 fitur sampai di bedroom. Itu dia. Bedroom. Oke, seperti itu dia. Nah, ini sampai 4 ya. Kalau kita mau pakai sampai 9 atau sampai 9 atau 10 ya. Nah, nanti muncul lagi record. Oke, gitu ya. 0 sampai 9. 10 record data. Dari 0 ambil 10 record data. Gitu dia. Pakai ilog namanya. Nah, 0,5 itu karena dimulai dari indeks 00 nya address, kemudian sampai 5 ke samping, fitur 5 ke samping. Ini sebenarnya nggak harus, kalau kita mau ambil pertengahan, kalau kita hafal itu bisa 0-nya diganti. Oke, itu fungsi dari ilog ya. Terus kita juga bisa milih fiturnya, langsung milih juga bisa. Contoh gitu ya. Pertama saya ambil dulu columns-nya ya. Nah, ini kan columns-nya. Saya mau ambil apa ya, price sama address ya. Pokoknya ambil 2 ya. Nah, kita bisa menggunakan df log, kemudian 0 sampai 10 gitu ya, kemudian koma, kemudian kita ambil data yang address, kemudian saya ambil lagi yang price, alamat sama harga.
Oke, kita klik run. Oke, di sini akan muncul datanya, jadi muncul address sama harganya, sama harganya. Ini data setnya harganya. Oke, jadi rumah harga. Jadi kita bisa pilih sih, milih datasetnya yang mana yang mau ditampilkan. Oke, gitu dia. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita memilih data, kemudian kita masukkan ke dalam dataset, kemudian kita masukkan ke dalam nama istilah ya, X variable. Oke, kita masukkan ke dalam nama variable. Ini fiturnya, ini variable. Pertama, fiturnya saya akan mengambil semua columns kecuali price. Price-nya itu kan dijadikan variable dependence. Oke, saya ambil lagi di sini ya. fdt columns, saya ingatkan di sini. Columns. Nah, ini saya akan coba pakai regression ya. Kalau regression kan biasanya ini X, ini Y kan. Ya, independent, variable independent. Ini variable independent, ini X, ini jadikan Y-nya. Oke, gitu ya. Nah, untuk itu kita pakai X-nya itu apa? Gitu ya kan. Kemudian Y-nya itu apa gitu kan. Y-nya itu adalah price, X-nya itu adalah semuanya kecuali price. Nah, untuk caranya ngambil, ini kita hapus dulu. Oke, caranya ngambil itu adalah kita ambil semuanya, kemudian kita ambil semuanya kecuali price, berarti kita drop. Kecuali price berarti kita drop. Kemudian kita tulis P price. Oke, kemudian S is sama dengan 1. Oke, kayak gitu ya. Terus kita coba kita tampilkan X head, tutup, kita running-kan. Nah, ini variabel X. Variabel X adalah semua variabel di dataset kecuali price-nya. Price-nya dijadikan variabel dependent atau Y. Oke, gitu dia. Terus kita ambil Y-nya sekarang. Untuk ambil Y-nya, kita tulis di sini Y sama dengan D. F, langsung tulis price. Karena cuma satu, ya ini price saja. Oke, kita bisa klik Y T head. Oke, gitu deh. Oke, jadi ini kita dari dataset awal di DF-nya kita ambil cuma price-nya. Tapi kalau ini ambil semuanya kecuali yang price-nya, gitu ya. Oke, kita klik run. Oke, kayak gitu deh ya. Ini price-nya, price yang muncul datasetnya seperti ini. Nah, jadi kita sudah dapat X dan kita juga sudah dapat nilai dari Y. Nah, nanti yang akan digunakan untuk proses analisis contohnya regression dan multiple regression dan seterusnya. Oke, seperti itu dia. Nah, kemudian ada lagi kalau shape itu tuh lihat dia ada recordnya, kemudian kolomnya di dalamnya ada berapa Y shape, klik run. Ini ada 5000, kemudian dia karena hanya satu dia kosong, itu price nya. Oke, gitu deh. Oke, itu untuk yang pertama, untuk tentang menampilkan data dan memilih data, menghapus data.